pas-pasan atau emang lu sengajain sih? Jujur deh, jujur. Gue sengajain. Lebih puas lagi kan lo lebih puas lagi kan. Nah, lo lebih puas lagi kan gue sengajain. Nah, ayo lo. Anjing lu, hostnya dewa. Tangan dulu lah. Gue sengajain gitu loh. Ya, selamat malam. Kembali lagi kita di Kenneth Sancho Channel. Apa kabar semuanya? Jadi malam ini seperti biasa kita podcastan lagi. Selamat datang di Pesong Broadcast. Mantap. Malam ini dengan seperti biasa cerita malam. Unggulannya dari Pesong Broadcast, podcastnya Pesong Broadcast. Cerita malam ini temanya adalah jomblo, kutukan atau berkah. Jadi untuk yang para jomblo yang nonton YouTube kita, dengerin nih, gitu kan? Ini jomblo kalian ini kutukan atau berkah nih, gitu kan? Nah, seperti apa namanya, jomblo kita nggak punya kita nggak punya cewek atau kita nggak punya cowok ya. Gitu kan, apakah dia pemilih juga, gitu kan, atau dia apa namanya sebenarnya pemilih dan apa namanya dan bingung atau merasa dia sudah dikhianati, dia akhirnya menjomblo. Nah, langsung curhat sih host. Loh, bukan mencurhat, emang begitu, gitu kan, umumnya. Oh, kalau mau roasting hostnya lagi ya gua jomblo gitu loh. Ya roasting lagi sini roasting lagi. Pasrah. Kok ngiklanin diri sih sekarang? Nggak apa-apa, gue ngiklan di YouTube gue sendiri, channel gue. Ya toh, gitu kan, siapa tahu lagi ada para penonton cewek-cewek yang lagi butuh apa namanya pasangan gitu kan, siapa tahu gue bisa gitu kan. Cerewet di channel. Jadi jomblo, kutukan atau berkah. Jadi dia pemilih, bisa dia jadi pemilih, maksudnya milih cowok atau cewek, ataupun dia merasa disakiti, dia aku mau jomblo dulu deh gitu. Ntar aja semua cowok semua cewek brengsek lah gitu. Nah, tapi kalau dari segi opinionnya kalian tuh bagaimana? Gimana nih dengan Tovan nih? Kita mulai dari Tovan dulu. Opinionnya lo tuh gimana dengan jomblo, kutukan atau berkah? Gitu kan? Lo kayaknya nih, lo pencinta wanita mah sampai background action figure lo aja perempuan nih men. Gitu kan? Ya, gila. Buat hayalan. Gimana nih? Opinion lu jomblo itu, tentang jomblo, dunia jomblo. Gue dulu jomblo udah lama banget. Berapa lama jomblo? Ya, jomblo tuh dalam artian nggak pacaran. Oke, tapi tahu sama tahu. Kenapa begini? Kenapa begini? Refleks. Oke, DJ. Karena gue dulu orangnya itu pemilih. Wis, Itu ilfilan gue. Ih, sombong banget ini. Ya, Okay. lu pasti pada tahu dah. Novi, Ryan, Anton, lu tahu dah. Oke. Ada kumis dikit, gue jijai. Ada bulu kaki dikit, gue mundur. Gitu loh. Oke. Tapi efek bulu dikit. Atau kenapa? Kalau bulu-bulu yang lain malah makin deket ya. Gua dengernya apa? Tahu bulu yang lain malah deket. Oke. Ya. Bulu yang lain tuh seperti apa ya? Bulu yang lain? Bulu apa? Bulu. Sebelum gue jelasin posisinya sih, itu bulu di mana letaknya. Oke. Ya kan? Yang pasti itu bulu agak bau lah ya. Posisinya lah.
Ya kan bisa juga bulu mata ya kan. Iya, bulu ketek gitu kan juga bisa gitu kan. Viewer jangan kemana-mana ya. Jangan otaknya kemana-mana nih, jangan melenceng dulu nih. Nanti melencengnya ini baru berapa menit nih, ya kan? Nanti melencengnya nanti belakang-belakangnya ini, nanti boleh lah kalian melenceng, gitu kan? Balik ke alur lagi. Jadi sebenarnya seperti itu kan? Tapi gue nggak ini juga ya, nggak dibilang kalau nggak apa namanya. Ya susah juga ya, kalau cuma kayak gitu doang kan kagak pacaran, berarti kan kagak ada komitmen ya kapan dia cabut gitu. Oke. Manusia kan kadang-kadang kalau udah kelamaan jomblo pengennya pacaran, tapi kelamaan pacaran pengennya jomblo kayak gitu. Gue mau nanya dong, posisi pandang gue sih. Pas waktu lu Silakan. pas lu waktu itu misalkan kayak lu berasa ilfeel cepet itu kan, lu kan kayak nggak pengen pacaran gitu, karena dari situ lo jadi jomblonya lama gitu. Nah, lo menganggap itu sebagai kutukan atau berkah buat lo? Awalnya gue biasa-biasa aja, tapi lama-lama gue mikir kok gini amat ya. Jadi kan gue ketemu cewek kayak apa gue berdoa men, Tuhan jangan kasih lihat dong jelek-jelek kayak dia yang gue suka, tapi kayak begitu. Berarti lo menghadapi solusinya tuh dengan berdoa gitu. Andai kata selalu harus kembali lagi kepada yang Maha Kuasa. Iya, nggak cuma doa ya, ada berbagai liquid yang diminum dalam air ya kan. Ketek Ilmu. ketek nengok lo. Gila. Nggak tahu udah pelet dari mana ya kan. Katanya kebuka semua. Anjing jelek. kayak film apa Shallow Hall ya. Oh iya, film Shallow Hall. Oke. Jadi kalau misalkan dia secantik apapun, kalau misalkan dia ada kekurangan, misalkan gini ya, apa namanya, artis luar negeri deh yang cantik banget gitu kan, Gal Gadot, gitu kan, Wonder Woman tuh, pemeran Wonder Woman, dia ada kumis sedikit gitu, gimana? Gue nggak tahu men, itu kan dia sekarang masih hayalan ya, kalau memang benar dia kenyataan deket gitu ya, terus tiba-tiba jalan, terus tiba-tiba dia bersin gitu, acim, beludanya keluar dret, bisa jijik gue. Parah banget sih, sampai segitunya lo men. Segitunya dia pas senyum nggak ada gigi gimana? Lebih parah lagi, lebih parah. Cewek itu nggak boleh nggak ada gigi ya. Nah tapi kan jago jadinya. Tapi kan jago men jadinya. Dia nggak ada gigi gitu men. Jago dalam hal apa nih? Ya dalam hal. Lo udah pernah? Lo udah pernah? Halo. Aduh, gila. Jadi sampai segitunya banget ya, gitu maksudnya. Jadi bukan, ya lu pemilih karena lo ada cewek waktu itu juga gue deketin ya. Dia dari fisik gue nggak nemuin tuh aneh-aneh. Cakep, cantik ya. Tapi tiba-tiba di telepon pas lagi ngobrol dia bilang, kamu suka mabok nggak? Kamu suka dugem nggak? Gue bilang, oh iya. Tapi kalau aku jangan ini ya, soalnya aku kalau aku merah aku kayak babi. Gue langsung ilfil men. Lo sampai yang itu cuman itu kan ekspresi aja, maksudnya merah mukanya gitu loh men gitu. Itu dia, gue nggak tahu kenapa apa dulu gue nggak boleh pacaran apa gimana, gue nggak paham. Gitu kan, ini cuma muka gue kayak babi gitu, maksudnya babi itu kan mukanya kan pink merah gitu kan, maksudnya badannya gitu ya. Tapi gue jadi memproyeksikan men, tiap dia kayak babi jadi gitu. Ya, itu gue kelainan nggak sih host? Nah, menurut psikologis sih. Menurut kedokteran ya, gue gak berani lah kayak gitu lah. Anton, kalau fetis tuh ngaceng ya, jadi suka. Ini mah gue kagak. Buset, parah banget ya. Omongannya udah vulgar banget nggak? Hancur lu pada tuh gitu. Ya kalau dari segi itu sih menurut gua, kalau
kayak hal seperti itu tuh, ya itu menurut gua suatu keanehan gitu loh. Suatu keanehan karena semua cowok, semua cewek ada kekurangannya gitu loh. Misalkan cowok ganteng gitu kan ya gitu. Ya kan ganteng keren gitu kan, bawa mobil mewah gitu kan. Handphonenya yang terbaru, mobilnya yang anggaplah di mobil punya mobil sport yang terbaru gitu kan. Terus pas lagi ketawa kayak kuda gitu, cekikan kayak kuda gitu kan, gitu, cekikan kayak kuda gitu loh, ya kan? Ya lo pasti kan orang. Coba gimana? Kayak kuda gimana sih, Pak? Gue nggak tahu, gue nggak paham, gue nggak ngerti caranya. Ya misalkan gitu loh, misalkan kayak apa sih? Gitu loh, kan kayak gitu kan, ya pasti kan ada lah ya gitu, maksudnya tiba-tiba ya oke lah itu kalau gue lihat dari gue sebagai teman, anjing ilfil gue ngeliatnya, ih gelo cowok ganteng tapi tawanya udah kayak kuda gitu loh, misalkan gitu loh, kan pasti ada lah kekurangan. Di otak gue sampai sekarang ya, lu sebut deh yang cakep-cakep yang misalnya Gal Gadot, terus siapa lagi, Brie Larson, siapa di artis Hollywood itu di otak gue mereka kalau berak itu pasti wangi gitu. Gue gak terima kalau mereka berak bau. Gue udah nggak paham sih dengan Gue aneh nggak nih. Ini antara pecinta suka Toro apa gimana ini kayak gini nih? Kok jadi agak meleset ya? Suka Toro ada lagi tuh di warnet. Oh itu di warnet tuh ya, orang warnet tuh. Yang lagi pakai kupluk. Aduh. Leto dia Leto. Nah, sebentar. Ini omongan makin seru. Sebelum itu kita lanjutkan lagi. Oke, kita kembali lagi. Tadi ada sedikit seperti biasa ada iklan lewat. Nah, tadi dari sponsor lewat, gitu kan. Tadi di channel. Viewernya 5, sponsornya banyak. Sponsornya banyak cuy, gila. Nggak goib ininya viewernya goib kan. Mas lo misteri. Majalah misteri. Nah, Kacau loh. nih tadi kita ngebahas si Tovan alias Agam. Tadi ngebahas bahwa dia lihat cewek ada sedikit ya misalkan ada sedikit kumis tipis gitu kan, atau kaki berbulu atau semacam kayak tadi ya ilfil. Nah kalau Novi gimana Nov? Jomblo itu gimana? Bukan atau berkah? Jomblo itu kalau buat gua berkah. Karena Selesai. Berkah. ini kayaknya dari hati sekali nih. Benar. Jadi bukan dari hati, cuman ini pakai akal logika. Oke. Kita ngomong. Pakai teori ya. Pakai teori. Jadi gini. Kenapa gue bisa bilang berkah? Bukan kutukan. Kalau kita ngomong kutukan, kita aja nih berlima laki-laki udah dikutuk dari awal. Oke. Ya kan? Kutukan yang kita terima itu adalah kita sebagai laki-laki harus bekerja keras, menafkahi dan segala macam. Siapapun, the entire world, Oke. pasti kayak begitu. Ya kan? Kenapa ular jalannya ngesot? Karena kutuk juga. Dia nyetanin si Hawa, ya kan? Buat ngasih racunin si Adam. Nah, Adamnya juga dikutuk ya, karena percaya sama ini perempuan. Nah, perempuan kenapa dikutuknya? Itu dia harus melahirkan dan dapat menstruasi. Itu udah pasti kutukan. Jadi kalau buat gua, jomblo berkah. Oh, itu kutukan asal berarti ya? Benar. Oke. Nah, berkah maksudnya dalam arti gini. Lu belum diizinin atau enggak, lu belum nemuin atau enggak yang di atas sana tuh belum ngebuka jalan lo atau pintu lo untuk mendapatkan pasangan. Oke. Ya. Jadi semua laki-laki itu biasanya punya pikiran, gue nggak tahu ya, nggak semua sih, tapi gue suruh kayak sama orang-orang sih banyak kan. Ya. Ada cowok-cowok laki-laki, cewek ganti-ganti mulut, ya kan. Ada yang satu aja susah, ya kan. Mau dapat 1,5 ya ampun, jangan kan setengah, anjing baru mau say halo, udah jauh-jauh deh lo. Baru begitu, ya.
Nah, kalau dilihat adil nggak adil, sebenarnya sih ya itu menurut gue sih berkah. Jadi dia emang belum waktunya dan belum saatnya, dan dia juga belum punya kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dalam arti gini, kalau pengalaman gue nih ya, semua laki-laki bokis kalau misalkan ngeliat cewek satu bagus, besok ngeliat cewek yang lain lagi anjing bagus, besok yang lain lagi wah gila ini bagus. Jadi banyak yang bagus dari ujung sampai ujung semuanya bagus pokoknya buat dia, ya kan? Pasti semuanya bilang kayak gitu. Ya nggak mungkin juga, maksud gue dalam arti lo ngeliat cewek pasti ada yang bagus ada yang jelek gitu. Maksudnya ada yang nggak bagus, sorry gue nggak bilang jelek, nggak bagus gitu kan. Ya nggak oke lah. Cuman gini, ada di satu titik, ada di satu saat dimana lo sebagai laki-laki mikir, anjir umur gue udah segini, I need to do something. Kalau gue lewat, ya kan? Masa gue nggak punya keturunan? Kalau gue ini udahlah, stop choosing siapapun yang lewat depan mata gue atau siapapun yang bisa dekat sama gue, udah itu jadi jodoh gue. Sampai itu orang punya pikiran kayak begitu, berarti itu pintu udah dibuka. Gitu. Menurut gue. Tapi kalau misalnya orang punya pikiran kayak, tenang aja santai, gue masih mau senang-senang dulu, ya kan? Masih banyak perempuan-perempuan di sini yang belum gue cicipin gitu ya kan? Man, that's normal. Ya kan? Bukan berarti dia belum siap, ya kan? Tapi dia belum mau mengakhiri hidupnya. Karena menurut gua orang yang udah pada married is game over. Hidup kita udah berakhir nih. Endgame. Is game over. Oke? For me berkah gitu. Jadi emang dia dari atas dikasih udah lo jangan dulu, ya kan? Lo senang-senang aja dulu karena umur lo pendek, mungkin kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ya kan? Jadi lo senang-senangin dulu, ya kan? Nanti pada saatnya tiba, ya kan, lo dapet seseorang yang buat lo akan spend your time the rest of your life with her. Tapi gue cut dulu. Ya kan? Jadi ya. Tapi kalau misalkan kayak tadi lo bilang, nih yang lewat, ini gue jadiin cewek gue atau cowok gue, gitu. Itu apa bukannya desperado, gitu loh? Desperate banget kan gitu. Bukan. Jadi gini. Bucin kah gitu loh? Bukan, maksud gue gini. Kayak gini loh. Pikiran itu masuk ke otak lo tuh, kayak misalkan bukan lo nggak sembarangan milih, man. Maksudnya dalam arti itu udah kayak gambling kalau menurut gue ya. Maksudnya menurut lo pasti gitu gambling, masa lo siapa aja yang lewat gitu kan sudah pasti itu punya gue. Enggak. Kalau gue dulu itu mengakhiri hidup gue itu, ya kan, dengan cara seperti itu. Gue mikir pertama nih. Lo ngapain mengakhiri hidup lo? Married. Gue mikirnya, gila gue udah 25, ya kan gue ngitung 25. Kayak gue merit 27 atau gue merit 28, ya kan, misalkan gitu ya. Gue hitung nih, tahun gue punya anak 29, ya kan. Anak gue umur 10 tahun, gue 39. Anak gue umur segini, gue ngitungnya kayak gitu tuh pertama. Gue ngitung dulu tuh, ya kan. Terus udah gitu, kalau misalkan gue go with the flow aja, yang ada gue nggak settle nih. Cuman kalau gue settle ribet nih, kan gue punya pikiran kayak gitu, jadi bingung nih gue nih. Gila kusut banget nih. Nah habis itu gue juga udah sempat punya pikiran kayak gini, udah gini aja. Orang sekitar kita nih, yang gue maksud siapapun itu ya tadi ya, orang sekitar kita yang kita kenal, yang kita tahu, mau itu teman kerja, mau itu teman chatting, mau itu teman apapun itu, ya kan. Waktu itu gue sempat mikir gitu ya, siapa yang say hi, siapa yang hi-in gue duluan dari sekian banyak orang yang gue kenal di sekitar hotel gue kerja tuh, ya kan, itu harus gue deketin, bukan gue tarik gitu. Mau gue suka atau nggak suka, pikiran gue kayak gitu ya. Siapa yang say hi gue duluan, itu gue deketin. Tapi ternyata hasilnya apa? Gue nggak dapet, dan gue nggak ketemu satu hari itu, ya kan? Nggak ketemu satu orang pun yang say hi sama gue. Oke, terus? Ya kan?
Cuman tanpa gue sadari 2 hari setelah pas gue pulang, gue sampai mikir kok nggak ada yang kayak sama gue, berarti emang pintunya belum kebuka kali gitu. Pas gue pikir, oh mungkin high-nya dengan cara lain. Tapi tadi kalau nggak salah ada perempuan ya yang nggak say hi sama gue, tapi negor gue pertama kali, ngomongnya gini, lu udah makan belum? Gitu, ya kan? Terus gue jawab, oh belum. Tapi kan yang di otak gue pertamanya kan hi, bukan nanya udah makan atau belum. Dan mungkin itu cara salah satunya itu si perempuan itu menyampaikan salam ke gue gitu loh, dengan cara nanya, lu udah makan belum? Gue prospek. Gue prospek ya kan, tapi gue prospeknya dalam hati gini, 5 tahun gue berhubungan tanpa ada mengatakan lu mau jadi pacar gue apa enggak. Nggak pernah ada sistem nembak, nggak ada. Gue jalannya go with the flow aja. Kalau gue pikirin ilfilnya banyak. Kalau gue pikirin senengnya banyak. Iya kan? Cuman gue harus komitmen gitu, gue harus berkomit sama diri gue, ya. Karena gue udah bilang, siapa yang udah dari pertama ngomong atau ngajakin say atau apapun ke gue itu, ya, gue harus cecer terus, gue kejar terus, apapun ntar jadinya, mau kayak gimana hasilnya, ya kan, pokoknya gue usaha dulu. Tapi hasilnya bagus nggak? Hasilnya bagus nggak? Jadi mantan gue. Ya kan jadi 2 anak itu. Mantan pacar udah jadi bini sekarang. Nah, maksud gue gini, jadi berapa kali nih mantan gue bilang dan nanya sama gue selama 5 tahun gue jalan, dia nanya kayak gitu, lu mau akhirin hidup lo? Kapan mau lu akhirin hidup lo? Bukan gini, nanya gini parah. Sebenarnya gue ini siapa sih? Siapanya lu sih? Wah, gila, pertanyaan yang paling sulit jawab. Nah, itu sebenarnya ya kan lu nembak. Ya lu kasihan juga dong gitu. Maksudnya kenapa lu nggak nembak gitu? Kasih posisi dong gitu loh. Gue bilang, jawaban gue simpel aja, bukan simpel, ribet jadi jawaban gue. Menurut lu gue ini siapanya lu gitu? Lu bilang aja, gue mau jadi kakak lu bisa, gue mau jadi bapak lu bisa, gue mau jadi adik lu bisa, gue mau jadi teman lu bisa, gue mau jadi pacar lu bisa. Nyerempet nih ya kan. Gue mau jadi teman baik lu bisa, gue mau jadi om lu bisa, gue bisa jadi apa aja. Tergantung lu mikirnya ke gue seperti apa. Gue gituin aja. Gantung lagi nih. Bingung, pokoknya gue 5 tahun nggak pernah gue menyatakan kalau misalkan gue aja nih sama temen gue gitu ya, kan datang ketemu gitu, kenalin nih, langsung gue sebut nama aja, kenalin koi, udah gitu. Gue nggak pernah bilang, biasanya orang-orang kenalin cewek gue. Ya memang sih seharusnya sih lo lebih memposisikan lah gitu loh. Betul. Nah, pas itu berkahnya. Selama 5 tahun pacaran sehat atau gimana tuh? Selama 5 tahun itu gimana ya? Bukan sehat maksudnya? Life hidup seperti layaknya orang berpasangan, maksudnya kan mesti normal gitu loh. Nah, gimana sih kayak makan lah, minum lah, nonton lah, inilah apa semua, everything, jalan-jalan lah, nyari baju lah, belanja ini, ngobrol, chatting apa kayak sekarang lu sama gua aja. Gitu. Oke. Ya kan kayak sekarang kita aja di sini kita ngobrol, kita temenan dari lama apa segala macam, kita tahu. Berarti ini cara lo lah ya. Busuk lo. Cara lo. Ini cara gue ya. Terus makanya gue bilang ini berkah, kenapa? Itu dia. Jadi terus pertanyaan yang tadi gue bilang sama lo, sebenarnya gue ini siapa itu selama 5 tahun itu setahun sekali pertanyaan. Jadi tiap tahun, ya kan? Nah, pada tahun kelima baru lah. Nah, jadi ini caranya Novi secara 5 tahun. Cara 5 tahun pintu dengan terbuka ya, gitu, luar biasa. Ya kan? Oke. Terbuka.
Dan sampai Game over. 5 tahun itu, enggak, kamu 5 tahun itu ya kan, pada saat yang pertanyaan yang kelima ditanya sama gue, tetap gue nggak jawab. Bisa gitu ya. Emang brengsek kali emang lo itu gimana? Gue tetap nggak jawab, men. Asli gue nggak jawab. Tapi lo banyak simpanan yang lain kali mungkin, jadi lo kumpulin dulu. Gue sempet lagi ngobrol, jadi ya di tahun ketiga gue tuh apa sih namanya, ada dekat sama cewek Indo juga gitu dari sana. Lovely ya kan, kalau mau dibilang orang yang say hi sama gue is not my type, bukan tipe gue, tapi orang yang gue deketin itu tipe gue ya kan. Gue deketin, gue lagi ada di, ibaratnya kita ngomong kosan lah, bukan lah mes lah, apalah apartemen lah ya kan. Ini berarti kelasnya berbeda nih, si Novi ini kelasnya berbeda, cara approachingnya, cara cara approaching dan supaya keluar dari dunia perjombloan kayaknya begini ya. Gitu. Kalau gue saraninnya nggak kayak gue, jangan. Ya lo kalau metode Nabi Adam. apa tuh metode? Itu metode apa? Coba. Itu metode apa? Oke. Jadi gini, gue kan tinggal di, maksudnya kerja di Arab lumayan lama. Gue sampai nggak ketemu kalian itu udah 10 tahun lebih ya kan. Nah di sana gue pakai sistem mereka gitu, pakai cara-caranya orang mereka kan. Orang-orang di sana itu harus berhati-hati. Ibaratnya gini loh, kita ini semua pendatang, kita suka sama suka, tapi jangan sampai berkomitmen kalau misalkan lo nggak yakin benar gitu. Oh, jadi sistem bule lah ya, gitu. Maksudnya sistem orang luar lah gitu ya. Ya, kita harus beradaptasi, kita masukin ke situ. Gitu. Nah makanya, misalkan gini, lo kebayangkan gimana sih? Ini serba salah nih gue. Nggak tahu nih dari lo semua pada pernah ngalamin gitu. Lo nggak pernah menyatakan kalau lo itu suka. Lo nggak pernah menyatakan kalau lo itu, kalau dia itu adalah pacar lo, cewek lo atau apa gitu. Tiba-tiba nih, salah satu dari kalian nih, ya kan, nanya ke gue, "Noh, itu cewek yang sering jalan sama lo, cewek lo?" Gue bilang, "Santai." Gue cuma jawab kayak gitu. Gue nggak mau bilang ke lo kalau itu cewek gue atau gue suka sama dia, karena emang gue juga nggak pernah ngomong ke dianya langsung kalau dia itu cewek gue gitu. Terus tiba-tiba lo misalnya Kenneth gitu ya ngomong, kalau nggak Ryan ngomong, boleh kali gue ajak jalan tuh kayak sekali dugem gitu. Lu tau nggak jawaban gue? Ya udah, lu kalau ngajak jalan aja, ini motor-motornya gue kasih dulu. Dan si Ryan bener-bener nelfon gitu, bener-bener nelfon dan dijabanin sama si cewek, pergi juga. Jadi Ryan pergi berdua nih. Dan gue nggak nelfon, lu ngapain aja gitu? Gue nggak nelfon, ya lu dimin aja udah. Lu pergi. Jadi ini trik Lu gimana? Trik-triknya dia kayak begini. Gini, gue nggak bisa sakit hati, gue nggak bisa kesel, gue nggak bisa jengkel gitu kan. Karena kalau gue begitu berarti gue egois, karena kan maksudnya itu keputusan yang lo buat. Ya kan gue udah bilang kan lo bukan cewek gue, ya kan gue harus komitmen gitu loh, ya kan. Nah jadi gue harus tegar aja gitu, udah cuek aja gitu. Nah besokannya pas gue jalan, gue cuman sindir doang. Kemarin jalan sama Ryan, gimana, asik gak orangnya? Gue gituin aja, ya kan. Wah asik sih, cuman terlalu ini apa namanya, aci, maksudnya suka sentuh-sentuh, colek-colek gitu. Nah terus ngapain aja lu semua, makan apa segala macam, minum, mau makan di mana lu? Makan di situ, oh gini. Yang ada gue ngeliat, oh si Ryan ngajak makan di sini, minumnya di sini, kelakuannya kayak begini, kelakuannya kayak gini, ya kan? Nah gue jangan sampai ngelakuin hal yang sama kayak si Ryan. Tiba-tiba yang lebih parah ngomongnya gitu. Terus kejadian apa lagi yang harus gue tahu atau yang nggak harus gue tahu gitu ya? Nah ini dia nih. Tahu. Nah ya enggak sih, jadi waktu itu kita udah minum gitu, kita udah banyak minum ya kan, ya lumayan lah dikit-dikit gitu kan. Ya Ryan udah mulai ngajakin ke dance floor gitu kan, joget. Terus ya kita spokan gitu. Das, gue aja belum pernah nyium dia gitu loh. Habis Ryan udah duluan. Gimana tuh gitu kan? Gue bilang, so how was it? Gue bilang, terus gimana? Good kisser or no? Jawabannya yang normal sih, biasa aja gitu. Kalau besok diajak jalan sama Ryan mau lagi nggak?
nggak tahu deh, gue mikir dulu gitu. Makin kebuka gitu. Muna kayak di anime. Iya. Jadi gue sih gue cuekin aja. ini sih menarik ya, maksudnya. Ini baru tahu nih gue ada juga nih cowok seperti ini. Kalau menurut gue nih cowok brengsek kalau menurut gue. Karena lu kalau karena ya karena itu ya kita kan berbeda ya maksudnya kita berbeda culture-nya gitu kan. Kalau culture-nya di sana ya that's fine gitu loh. Malah itu bukan brengsek, men. Apa nih? Ini cowok punya harga. Oke. Punya harga ya gitu kan. Jadi sedikit inilah jual mahal juga lah ya, jangan inilah ya. Sebenarnya sih nggak jual mahal bro. Ya kan, gue jual murah, gue banting harga. Tapi gue nggak setujunya itu yang tadi lu bilang tadi gitu kan. Gue lewat cewek ini yang high pertama gue atau yang ngajak makan gue pertama, gue ajak inilah gue pepet terus gitu. Kalau menurut gue itu desperate gitu loh. Kalau menurut gue ya. Bukan, salah bro. Kan gue bilang kenapa ini berkah bro. Ya kan. Nah sekarang gini, pada saat lo udah berkomitmen, lo berdoa sama yang atas, lo minta jodoh, ya kan. Dengan cara itu, dan itu terkabulkan, lo nggak bisa tolak perintah yang dari atas bro. Itu buat lo, dan yang atas nggak mungkin kasih lo yang jelek, pasti ngasih lo yang bagus. Mungkin dari depan nggak bagus, tapi dalamnya mewah. Oke. That's good. Oke. Ya kan? Paling tahu ya. Terus yang tadi tes, yang kayak tadi gue suruh gue cuekin, gue kacangin apa segala macam, mau jalan, mau cipokan, mau ngewe, sama siapa, terserah lu. Ibaratnya gitu, ya kan? Itu cuman gini doang tuh. Kalau misalkan itu akan menjadi tolak ukur gue. Ya kan, tolak ukur gue dalam arti ini cewek gampang banget, ya kan? Ini cewek gampang banget dikelabuin sama orang lain dan terima aja, ya kan? Nah dari situ, karena gue cuek sama dia, gue bikin dia sampai kotok sama gue, ya kan? Sampai dia tunduk ke gue, sampai dia nggak akan pernah mau ngelakuin hal yang sama lagi tanpa harus gue bilangin. Gue diemin aja, ya kan? Gue biar dia yang pilih. Lo mau pilih dia yang udah lo jalan, atau lo pilih ke gue? Kenapa? Karena gue bilang, lo gak ada tantangannya, gue cipokan sama laki-laki lain, itu gak apa-apa gitu. Man, itu is gonna be built your bloody. Tapi gue satu intinya tuh memang yang terakhir tadi sih, kalau udah dikirim dari Tuhan ya susah juga ya kita mau ngomong apa ya gitu kan. Nah itu susah gitu. Itu susah gitu, itu berkahnya di situ. Makanya dia tadi menempuh jalur yang itu kayak dia risk taker, jadi dia mau lihat dia udah begini losing begini kalau emang jodoh ya nggak kemana. Nah sekarang dari Novi nih, dari pembicaraan Novi nih, tadi kan seru kan, dia secara 5 tahun dia melakukan trik seperti kayak begitu dengan cara dengan anjing trik ya itu trik men gitu loh. That's a trick gitu loh. Jadi yang cowok yang jual mahal gitu kan, tapi akhirnya secara 5 tahun lu diemin kayak gitu, lu akhirnya dapat juga gitu kan. Memang kalau orang berpikir lu brengsek banget lo kayak gitu kan, tapi sayangnya juga gitu kan, ada bodohnya juga gitu kan, dua-duanya sama bodoh gitu kan. Menurut gue nih ya gitu kan, ceweknya juga mau selama 5 tahun nggak diposisikan gue sebagai apa nih gitu kan. Dan juga yang cowok juga gitu kan, kalau misalkan tiba-tiba dia cabut gitu kan, ya kalau menurut gue kalau dia cabut ya capek juga gitu kan. Pertanyaannya gini kan sekarang, pertanyaannya kayak gini kan, karena tadi lo bilang selama 5 tahun gak ada kepastian gue ini siapa, ini siro segala macam gitu. Pertanyaannya cuma satu, kunci dari pernikahan atau kunci dari salah satu hubungan adalah kebahagiaan. Tuh Ton, dengerin Ton, jangan ngerokok aja Ton. Kunci adalah kebahagiaan. Nah sekarang lo bilang berkah atau kagak mau kawin. Nah menurut gua bersama. Nah, nih udah nih ya. Nih, bentar. Lanjutin. Oke, jadi gue bilang ya, kuncinya itu kebahagiaan. Oke. Mau 5 tahun tuh gue gantungin pertanyaan gue cuma satu.
lo mau tahu lo itu siapa ke gue? Selama ini lo nggak bahagia sama gue. Kalau lo nggak bahagia sama gue, lo nggak senang sama gue, lo tinggalin gue nggak masalah. Tapi ternyata dia nggak ninggalin gue. Berarti kenapa? They are happy with me. Oke. Gitu loh. Yang penting tuh happy, yang penting tuh senang. Kalau gue melakukan trik itu dengan sekarang kayak begini gitu kan, misalkan gue ikutin cara lu ya, Yang bahagia. dengan cara lu kayak gini nih gitu ya, misalkan gitu gue dapet nih ya, gitu kan. Gue udah umur, sorry nih 38 gitu, tambah 5 tahun gue umur 40-an dong gitu kan. Gitu kan, lama juga gitu, ada kabur tuh cewek gitu kan. Nggak perlu 5 tahun. Formulanya beda lagi, men. Oke. Nggak perlu 5 tahun. Yang penting gini, lo bahagia dengan dia bahagia dengan lo. Cekcok itu pasti adalah bumbu-bumbu sedap, ya kan, dalam segala hubungan gitu loh. Kayak cekcok, berantem segala macam. Tapi gini, inget ya, kalau misalkan ada orang ngomong laki atau bini lu atau bini lu pada ngomong kayak gini, dikit-dikit marah, ya kan, dikit-dikit ngambek, ya kan, maki-maki lu, nyuruh lu, ngepel sana lo anjing, lu tidur ya kerjaan lu, misalkan kayak gitu. Men, itu bukan marah. Kalau menurut gue gini, kalau misalkan nggak ada orang yang marah sama lo, berarti nggak ada orang yang matiin lo. Oke. Itu aja intinya. Ya, oke. Ya kan? That's a Lu good masih story. dimarahin sama nyokap bokap, ya kan? Lu dimarahin sama nyokap bokap, bukan itu larangan atau nyokap bokap benci sama lu, tapi dia sayang sama lu. Jangan sampai lu kenapa-napa, gitu aja gitu. Jangan naik kursi, gitu kan? Terjatuh, gitu. Nah, Tapi dibentak lu. Attention. nah, sekarang nih, Sekarang nah gue mau nanya Anton nih. Gue mau nanya Anton nih. Anton. Ada apa? Ya. Dalam, Gimana nih? Dalam. Gimana nih, gitu kan? Nah, gimana? Temanya jomblo, berkah atau apa tadi? Berkah atau kutukan, gitu kan? Nggak, jadi menurut lo gimana nih? Yang gue tahu kan, lo sekarang udah punya cewek nih, gitu kan? Tapi dulu lo dari sejarah lo, yang gue tahu yang lo pernah curhat sama kita segala macam. Ya lo melalang buana dengan lo menjadi jomblo, gitu kan? Lo udah mencari-cari pasangan, gitu kan? Ya keluh kesah juga lah, gitu kan? Pernah keluh kesah juga di antara di Tovan, Agam atau Ryan atau gue juga gitu kan. Nah, menurut lo gimana nih? Gitu. Tentang kejombloan ini gitu. Berkah ya. Secara gue tuh udah dihinatin berapa kali. Cuy, Wih, itu berkah. Berapa? To be exact. aduh, kasihan banget nih orangnya. Rukia dulu kali ya. Tapi ya apa yang kita terima itu buat kita berkah ya. Ya, semuanya Oke. ya. Gila, nih cowok udah asam garam ditelan banget. Iya. Air laut kering nih kayaknya nih. Ya lah, kalau kita jomblo ya kita terima lah. Kita nggak mungkin kan kita dumel lah bagaimana lah ya kan, ya kita terima lah gitu loh. Oke. Yang adanya. Seperti kayak cara yang Tapi lain lah. lo terima happy nggak? Gue terima, gue happy aja. Ya gue jalanin gitu loh. Lo bawa jadi happy ya. Gue jalanin udah happy ya kan. Ya, nah, gue sejalan nanti dapatnya bagaimana. Dan lagi kalau jomblo pun kalau misalkan kita sama dia, kalau dia bener, kalau enggak gitu loh. Mendingan jomblo dulu gitu loh. Sampai kita dapat yang tepat buat kita. Oke. Terus? Nah, Yang lain sih kalau gue. udah gitu doang. Gue maunya panjang tadi kayak Novi gitu. Gue gak bisa yang panjang. Luar biasa. Jadi sekarang udah berkah nih. Jadi lu nggak jomblo lagi. Apa lu nggak jomblo lagi tuh? Gitu. Wah, istilahnya kan gue udah dapet. Nah, kayak tadi yang gue bilang tadi, jomblo ataupun nggak jomblo, ya kita terima. Oh gitu. Meskipun jadinya emang nantinya kita jomblo, kita harus terima gitu loh. Kalau dapet nanti, misalkan pas sama kita, ya terima. Tapi buruknya kita terima. Tapi dengan Novi ngomong seperti 5 tahun di tidak menyatakan posisinya, status lah ya gitu kan, status dalam hubungan. Lo sama cewek lo yang sekarang ini status gak gitu? Ada status gak gitu? Ya gue kan emang berniat untuk
jenjang berikutnya sama dia. Oke, terus? Komitmen. Oke, gila. Kumpul kebo apa sih? Yang berikutnya apa? Kumpul Ya, untuk kebo jenjang tuh tai. berikutnya. Pernikahan. Oh, so sweet. Oh, Anton. Wih, gila. Tapi kalau lu nikah, Ton, ya. Diri. Tapi kalau lu sampai nikah, gue nangis di pernikahan lo, Ton. Akhirnya teman gue, Kita semua nangis. gitu kan. Kita nangis kumpul-kumpul di mana dulu baru kita nangis sama lah. Gitu. Mungkin gue ya. Antum Kalau lu kan ngalamin ya, gua belum kan. Gitu kan. Terus nanti yang kita nangis di belakang nih sampai berapa lama nih gitu. Taruhan. Emang enggak aja. Nah itu teman baik, yang teman brengsek, teman baik tuh kayak gitu kan. Bercandanya kayak gitu. Nangis depan tapi di belakang taruhan nih. Ayo taruhan 2 juta yuk gitu. Sampai kapan nih? Berapa tahun gitu. Ya kan gue kan udah kenal lu pada bagaimana ya kan semuanya santai. Oh, gitu ya. Oke. Tapi jadi sebenarnya lu belum menyukai jomblo atau pacaran sebenarnya? Istilahnya untuk jomblo pun ya apa namanya buat gue ya nggak masalah, tapi nggak harus jomblo juga. Ada ini ya website Sukatoro gitu ya yang bisa lo ditemenin ya. Apa? Ada website Sukatoro yang selalu menemani lo ya gitu. Itu saja Mas Tovan. Kalau Astaga. saya nggak tahu kayak gitu loh. Jangan sampai gue bongkar, gue bikin vlog, bongkar rumah lo, laptop lo, ada VPN banyak ya. Jangan sampai CEO Skatoro tuh komen ya. Mas Tovan. Skatoro. Tai suka Toro lagi komen. Jelek. Komennya begitu. CEO kita nih udah turun nih. Kapan? Gue udah delegasiin lah, kayak Bill Gates lah, delegasiin. Delegasiin gitu. Bill Gates dulu sekarang Bill Gates. Bagaimana sih? Ya mirip-mirip lah, apalagi juga dia kan. Gitu kan udah mulai tipis-tipis lah gitu. Rambutnya udah mulai tipis-tipis gitu kan. Jadi berarti sampai apa? Berarti lu melakukan komitmen ya Ton, ya, dengan pacar lu yang sekarang. Berarti ada siapa duluan? Berarti lu yang nembak duluan nih. Misalnya dalam arti kata menyatakan lu mau nggak jadi cewek gue? Nggak ada tembak menembak ya gue awal sama dia. Masa sih gitu? Kalau tahu tiba-tiba ya udah. Nah, sama kayak gue tuh kayak gitu. Jalan Ya, aja udah deketin Makanya tadi aja. gue ngomong Oke. ya sama mesti juga. Gue sistem kayak gitu nggak ada sebenarnya, tapi tiba-tiba aja langsung gitu. Nah, Tapi kalau itu dia itu. Itu berkah tuh kayak gitu. Itu pasti langgeng tuh, pasti lama tuh jadi. kalau Gue aja hostnya yang kita nembak, nanya. hostnya kita nembak kan, bener kan? Apanya? Nembak Lo maksudnya? nembak kan, Lo, kayak gua waktu pacaran. nembak lah gua nembak. Ya. Tapi gua nembaknya Nembaknya dari mulut sampai dari bawah. Itu beda. Itu maksud gue. buka aja terus di sini. Iya, asik. Dia sistem DP. Iya, Iya. sistem Itu nembak DP. bawah dulu baru atas. Ya, enak sih, enak sih. Gila. Enak sih kayaknya. Goblok. Bukan bilang yang sorry yang keluar dalam, enggak gitu dia ngomongnya. Pas keluar, Makasih ya. iya pas keluar, "Cet, kamu mau nggak jadi pacar aku?" Ya kali begitu. Enggak mungkin lah. Ya kali. Ya keluar yang Ya. pacar aku enggak. Ya kelepasan. Aduh. Ah, Ya, Kelepasan atau emang lo sengajain sih? Jujur deh, jujur. gue sengajain. Lebih puas lagi kan lo lebih puas lagi kan. Nah, lo lebih puas lagi kan gue sengajain. Nah, ayo lo. Anjing lo. Hostnya dewa. Tangan dulu lah. Gue sengajain gitu loh. Tapi sengajanya itu karena gue tahu ininya siklusnya gitu kan. Nah ternyata siklusnya melenceng. Tuhan kasih yang lain nih, lokasi nih, mampus lu keluar dalam. Salah itu. Salah itu gitu kan.
Tapi memang sengaja gitu loh, maksudnya sengaja gue gituin gitu loh, maksudnya waktu dulu gitu. Bro, itu nggak disengaja, bro. Apa itu? Itu udah diniatin. Oh, dari Nggak mungkin Itu lebih sengaja. dalam Nggak mungkin lagi. sengaja. Lu udah mikir soalnya di sini. Buang dalam, buang luar. Anjing dalam aja. Nah, ya, Teh. Ya, sengajain secara ya. nggak sadar. Gue lempar bah gitu. tapi para penonton kita jangan kayak gitu ya, jangan bahaya banget, jangan Nonton. bahaya. Apa gua? Nah, keseruannya Nonton aja jangan kayak lain. keseruannya gue nih, nanti gue ceritain lagi nih abis ini.